Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Sampai ketemu lagi di materi pelajaran fisika tentang kalor laten. Untuk memahami tentang kalor laten, kita mulai dari grafik. Kalau kita punya sebongkah es, kita kemudian panaskan es tersebut. Dipanaskan itu artinya dalam fisika disebut diberi kalor, ya. Jadi esnya kita beri kalor. Nah, bagaimana pengaruh kalor tersebut terhadap perubahan temperatur dari es tersebut? Kita lihat, kita buat grafiknya. Berarti di sini grafik temperatur. Nah, misalkan kondisi awal es tersebut belum memiliki kalor, ya. Kita dikasih angka 0 dulu, kita mulai dari 0, dan suhu awal es ini minus 4 derajat Celcius. Kemudian kita tambahkan kalornya, nah sampai 20 kali lipat dari semula misalnya, ya, di sini. Maka kalau kita ukur suhunya menjadi naik, asalnya minus 4 menjadi 0 derajat Celcius. Nah, ini berarti pengaruh dari kalor tersebut adalah untuk bisa menaikkan suhunya. Kalau suhunya sudah naik sampai 0 derajat Celcius, kalor yang diterima oleh es tersebut dia gunakan untuk merubah wujudnya dari asalnya es menjadi air. Ini di 0, lihat grafiknya lurus, ya. Jadi sampai kalor itu dinaikkan sampai 100 kali lipatnya, suhu air tersebut tidak naik sampai semuanya menjadi air. Kalau sudah menjadi air, maka kalor yang diterima dia gunakan lagi untuk menaikkan suhunya hingga suhunya itu mencapai 100 derajat Celcius. Nah, ini uniknya air, ya. Kalau sudah 100 derajat Celcius, maka dia kembali lagi untuk menerima, ya, kalor yang dia terima itu untuk merubah wujudnya menjadi uap. Di sini suhunya akan tetap 100 sampai kalornya dinaikkan sampai berkali-kali lipat. Tetap saja suhunya akan 100 derajat Celcius hingga semua air itu berubah menjadi uap. Nah, kalau sudah itu maka suhunya bisa naik kembali. Nah, seperti itulah pengaruh kalor terhadap air, ya. Di sini dari mulai es berarti bentuknya padat hingga menjadi air dan berubah menjadi uap, ya. Di sini pengaruh kalor itu ada dua jenis, ya. Pertama, dia berubah wujud dari padat menjadi cair, dan kemudian dari cair dia berubah wujud menjadi gas, ya. Nah, di sini kita definisikan tentang kalor lebur dan kalor uap. Kalor lebur itu berarti kalor yang diterima untuk merubah wujud zat itu dari asalnya padat menjadi cair. Ya, kita lambangkan dengan huruf LF. Satuannya kilokalori per kilogram atau joule per kilogram. Sementara kalor uap adalah kalor yang dibutuhkan untuk merubah zat dari asalnya cair menjadi uap. Kita lambangkan dengan LV, satuannya sama, kilokalori per kilogram atau joule per kilogram. Jadi antara kalor uap dan kalor lebur itu dua-duanya kita satukan menjadi kalor laten, ya, istilahnya. Jadi kalor laten itu merupakan di dalamnya ada kalor lebur dan juga kalor uap. Berapa angka-angkanya itu ada di tabel ini, ya. Aduh, maaf nih, kebalik ini, ya, klik. Jadi kalor laten ini tidak melulu kita harus melihat dari bentuk zatnya, juga kita harus lihat masanya. Maka kalau dirumuskan, kalor itu adalah Q sama dengan M kali L. Jadi kalor yang diperlukan untuk merubah wujudnya itu tergantung dari kalor leburnya dan juga atau kalor latennya dan juga massa bendanya.
Kan beda ya, untuk membekukan air 1 gelas dengan air 1 ember gitu kan, berbeda tentu kalori yang dibutuhkannya. Nah, ini adalah tabel yang bisa kita lihat. Jadi kamu tidak perlu menghafalkan berapa besar kalori laten dari air dan berapa kalori uapnya. Di sini sudah ada tabelnya, bisa kita gunakan ya. Tabel ini merupakan hasil dari penelitian para ilmuwan tentang kalori lebur dan kalori air. Jadi ini dari hasil penelitiannya bisa kita lihat kalau air itu untuk bisa jadi dari asalnya padat menjadi cair atau mencairkan es itu diperlukan energi atau kalori sebesar 334.000 Joule untuk setiap 1 kg air ya. Sementara kalau untuk menguapkan air 1 kg dari suhu 100 derajat Celcius itu berarti dibutuhkan kalori sebesar berapa itu, 2,26 kali 10 pangkat 6, berarti sekitar 2 jutaan Joule ya per kilogram. Nah, ini tabel ini bisa kita jadikan patokan ya, berarti energi yang dibutuhkan untuk merubah wujud dari es menjadi air. Atau kita lihat juga ini ada alkohol ya. Alkohol ini titik leburnya di minus 114 derajat Celcius. Berarti alkohol ini termasuk yang sulit untuk membeku ya. Dia butuh suhu yang sangat rendah. Dan untuk bisa merubah wujudnya kalau sudah jadi es menjadi cair, alkohol ini butuh berapa ya angkanya itu? 1,04 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram, berarti sekitar 100 ribuan ya untuk merubah wujudnya. Ya, itu kalori yang dibutuhkannya. Sementara kalau untuk menguap, alkohol ini di suhu 78 saja sudah menguap ya. Jadi tidak harus 100, dia di bawah air ya 78, dan kalori yang diperlukannya pun masih di bawah air ya. Maka jadi alkohol ini bisa kita lihat dia bekunya susah, tapi untuk menjadi uap dia lebih mudah ya dibandingkan dengan air. Dan berikutnya tabelnya nanti bisa kamu baca dan pelajari sendiri ya. Kemudian kita lihat ada hukum kekekalan energi. Kalau berbicara tentang kalori berarti berbicara tentang energi, karena kalori itu merupakan energi juga ya, energi dalam bentuk panas. Nah, karakteristik atau hukum alamnya dari kalori ini, dia mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Itu sudah sunatullah ya. Orang yang berlebihan tentu memberi kepada orang yang kekurangan. Wujud benda yang memiliki kelebihan panas, dia pasti memberi kepada benda lain yang memiliki kekurangan panas atau yang lebih dingin. Nah, kalau misalnya benda itu kita simpan dalam diisolasi dalam suatu tempat atau sistem yang tertutup rapat, maka energinya tidak ada yang hilang ya. Jadi disebut dengan hukum kekekalan energi. Kita lihat contoh soal. Kalau untuk berapa besar energi yang harus dikeluarkan lemari es untuk es 1 kg es ya pada suhu 20 derajat Celcius. Air ya, air 1 kg dari 20 derajat Celcius untuk menjadi es pada suhu minus 12 derajat Celcius. Sebelumnya kita kelompokkan dulu. Masanya berarti di sini 1 kg. Perubahan suhu air itu berarti dari 20 menjadi 0 ya, turun. Berarti 20 minus 0 berarti 20 derajat Celcius perubahan suhunya. Kemudian kita lihat di tabel. Kalau jenis air kita sudah lihat di materi sebelumnya ya, sebesar 4.136
berapa ya, itu nggak kelihatan tuh ya. Itu kemudian ada kalor lebur, itu juga sudah bisa kita lihat di tabel, dan kalor jenis es ya, semuanya ini ada di tabel yang materi sebelumnya. Kemudian perubahan suhu dari es sampai minus 12 derajat Celcius ya, berarti dikurangi 0 min 12, hasilnya 12 derajat Celcius. Nah, apa yang ditanyakan? Berarti di sini yang ditanyakannya adalah energi Q ya, kalornya. Kalor yang harus dikeluarkan oleh kulkas gitu kan, atau lemari es. Nah, jawabannya berarti kalori yang dibutuhkan itu 1 kalornya yang dibutuhkan untuk menurunkan suhu air ya, kemudian diperlukan juga untuk merubah wujudnya menjadi es, dan kalau sudah es itu diperlukan untuk menurunkan suhunya menjadi minus 12, yaitu yang diminta oleh soal. Maka kalau sudah begitu kita kelompokkan. Ada Q kalori jenis dari air, nanti kemudian ditambah kalor lebur dari es, dan kalor jenis dari es ya. Kita masukkan rumusnya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Jadi ada MC delta T plus ML plus MC delta T untuk ada air dan ada es ya. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. Di sini yang ada diketahui ya, tinggal kamu masukkan. Ini kalau ribet satuannya kita sudah konversikan semua, jadi tidak usah ditulis juga nggak apa-apa ya, asalkan terakhir harus benar nih. Nah, ini hasilnya. Jadi ternyata besarnya energi yang diperlukan oleh lemari es atau yang harus dikeluarkan oleh lemari es itu sebesar 443 kilojoule. Ya, itu hasil perhitungan. Nah, kalau sudah paham berarti kamu tinggal lanjutkan untuk mengerjakan soal ya. Ini soalnya persis seperti contoh. Silakan kerjakan.